Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jadi kembali lagi bersama aku Henry Data dan pada video lanjutan ini aku akan membahas tentang OOT ya. OOT, OOP maksudnya, Object Oriented Programming. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Aku Henry Data dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan langsung aja kita masuk ke materinya ya. Ini untuk teorinya, apa itu OOP? OOP adalah Object Oriented Programming, yaitu paradigma pemrograman yang berfokus pada objek dan kelas ya. Oke, jadi berbeda dengan pemrograman prosedural yang fokus pada fungsi atau prosedur, OOP mengorganisir kode berdasarkan objek yang merepresentasikan entitas di dunia nyata. Jadi ada 4 pilar utama OOP ya. Nah, pertama encapsulation ya, itu membungkus data dan fungsi menjadi satu kesatuan dalam class. Menyembunyikan detail implementasi dari user, akses modifier. Nih, contoh analogi. Mobil punya mesin di dalamnya, itu adalah private ya. Tapi kita sebagai pengemudi hanya perlu tahu cara setir gas rem public interface ya. Jadi ini ibaratkan tidak perlu orang tidak perlu tahu ya. Ya, kalau ini ya kita harus tahu, kita harus tahu. Inheritance atau pewarisan. Kelas baru, child atau drive dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain, parent or base, mengurangi duplikasi kode dan membentuk hierarki kelas. Contohnya, hewan parent, kucing child, anjing child. Oke, jadi ini ibarat apa ya, makna secara umum. Nah, kucing, anjing itu kan spesifik ya. Jadi hewan itu himpunan keseluruhannya. Kalau kucing itu eh, apa sesuatu yang dalam himpunan itu, kucing dan anjing adalah sesuatu dalam himpunan itu ya. Kucing punya semua sifat hewan plus sifat khusus kucing. Anjing punya semua sifat hewan plus sifat khusus anjing. Selanjutnya ada polymorphism, kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk. Bentuk yang sama, eh, bentuk yang sama, yang sama bisa berperilaku berbeda di kelas yang berbeda. Contoh bersuara di kelas kucing meong, di kelas anjing guguk ya. Lalu ada abstraction, menyembunyikan kompleksitas dan hanya menampilkan fitur penting, fokus pada apa yang dilakukan, bukan bagaimana melakukan. Menggunakan abstract class atau interface. Konsep konsep uh, konsep dalam C++ ya, dasarnya class merupakan blueprint atau cetak biru untuk membuat objek ya. Definisikan atribut data dan fungsi seperti desain rumah ya. Nah, objek seperti instance atau wujud nyata dari class, seperti rumah yang sudah dibangun dari desain. Untuk atribut member variable. Nah, variabel yang dimiliki oleh class menyimpan data atau state dari objek, contoh nama, umur, warna. Metode ini fungsi yang dimiliki oleh class menjadi misalkan behavior atau perilaku objek ya. Kemudian konstruktor, fungsi khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat, digunakan untuk inisialisasi nilai awal, nama sama dengan nama class. Akses modifier, public bisa diakses dari mana aja, private hanya bisa diakses dari dalam class itu sendiri, protected bisa diakses dari class itu dan class turunannya. Oke, analogi sederhana ya, kita punya class bernama mahasiswa. Jadi ini class mahasiswa berarti induknya ya. Oke. Dan turunan pertama itu ada atribut atau data ya. Nah, turunan dari atribut ada 3 yaitu nama, name, IPK. Nah, ini untuk turunan pertama ya atribut ya. Ini turunan kedua, ini namanya turunan kedua. Ini turunan pertama, maksudnya turunannya dari turunan ya. Ini turunan keduanya metode fungsi ya. Ini masih sama mirip dengan yang ini. Nah, turunan dari metode adalah belajar, ujian, tanda. Dari kelas ini kita bisa membuat banyak objek ya. Mahasiswa, misal mahasiswa 1 nama, Budi NIM 123, IPK 3,5 dan seterusnya ya. Ini untuk mengisi data-data base ya.
Nah, keuntungan OOP sendiri, modular ya. Kode lebih terorganisir, reusable, OS bisa dipakai ulang, maintainable, mudah diperbaiki atau diupdate, scalable, mudah dikembangkan, real world modeling, lebih natural, representasikan dunia nyata. Oke, jadi selanjutnya aku akan bikin sedikit tentang ini ya, buat kelas dengan atribut dan konstruktor. Jadi kita sudah menjadi di sini ya. Ya, kita pertama akan membahas tentang kelas sederhana. Itu mahasiswa, kelas mahasiswa. Ini oke. Jadi seperti ini ya kodenya. Nah, seperti ini. Dan kita langsung aja mainin di VS Code. Nah, untuk di VS Code sendiri kita langsung mengompil dan uh, mengeksekusinya ya dengan kode seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk mahasiswa. Oke, maaf mahasiswa. Nah, untuk seperti ini. Nah, ini kita ini compile kan. Lalu ini adalah execute-nya. Nah, jadi di sini ya. Nah, di sini oke. Include IO include string. Oke. Kelas mahasiswa private. Atribut main variable string nama name IPK. Oke, IPK 20 karena angkanya di apa? Desimal, angkanya desimal. Pabriknya nama ini. Jadi seperti ini ya. Telah dibuat. Oke. Di Santoso 1 2 3 4 5 3,5. Nah, seperti ini ya. Terus void tampilan info dan seperti ini. Untuk mengubah IPK, IPK baru, nih seperti ini. Nah, untuk mainnya sendiri ya, ini kita punya data di sini nanti yang akan kita ya kita tarik ke sini ke program ini ya. Nah, dan di sini ada 3 nama mahasiswa ya, ayat 2 IPK diambil menjadi 7 ya. Ini mungkin dia itu jadi data mahasiswa Budi Santoso. Oh iya, datanya Budi. Ini diambil jadi 3,7. Untuk mengupdate-nya pakai ini ya, namanya update IPK 3.7. Langsung aja diklik 3.7 dari 3.5. Tapi di 3.5 nggak usah ditulis ya. Count n satu dan info return 0. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini sederhana saja. Untuk yang selanjutnya, class dengan multiple constructor. Nah, ini class dengan multiple constructor. Kita pakai mobil ya. Mobil. Nah, sini pakai browser dulu. Oke. Nah, multiple constructor. Coba kita lihat nih. Nah, ada konstruktor 1, konstruktor 2. Nah, di sini. Ini ada mobil ya sebagai induknya, oke. Dan ini sebagai turunannya, oke. Nah, jadi begitu. Di sini berarti ada list ya, konstruktor full parameter, oke. Seperti ini. Udah nggak usah parsial. Merek void tampilkan info. Nah, ini ada void tampilkan info. Merek warna tahun harga. Untuk mengubah harga ini. Nah, untuk mengubah harga sebenarnya harga baru. Oke. Ini mungkin agak bagus ya. Cuman kurang lebih seperti ini. Harga baru, harga mobil, apa yang mau diubah ya. Harga mobil mau diubah, mereknya apa, diubah menjadi berapa. Dan menjadi RP, terus harganya berapa.
Nah ini, oh and remain seperti ini, berharga. Jadi 300 juta ya ini, 300 juta tampilan info. Nah, seperti ini. Nah, udah. Lalu kita akan masuk ke uh, saldo ya, saldo bank ya. Dimana di sini adalah class dengan getter dan setra ya. Mhm. Nah, jadi class bank account, private string, nomor rekening, string, ditambah double saldo. Nah, apa perbedaannya di sini ya? Getter dan setter. Nah, ini getter method. Oh, ini getter method. Ini konstruktor udah getter nih. String get nomor rekening. Itu nomor rekening. Oleh string. Nah, hasilnya seperti ini ya. Get nomor rekening. Oke, nomor rekening. Nama pemilik get saldo. Nah, double get saldo. Oke, method. Untuk mengubah nilai atribut privat ya. Kita oh, ini yang pertama ya. Maaf, ini eh yang ini ya, yang private. Class bank account. Informasi rekening. Mhm. Informasi nomor rekening. Oke. Nomor rekening, nomor pemilik, saldo, code, and instrumen. Informasi rekening eh ini ada. Nah, untuk transaksi ya, transaksi. Sebentar, ini saya ada di bawah. Nah, transaksi setor uang, bukan setor uang. Oh, transaksi setor ya. Ini transaksi setor. Oke, setor 500 ribu. Ini ya. Ini get nama pemilik, get nama pemilik berarti mengambil ya. Rekening satu, get saldo, dan kok seperti ini hasilnya. Nah, oke. Kita lanjut yang terakhir adalah uh, akses modifier. Akses modifier. Oke. Apakah ini oh sudah akses modifier. Private atribut yang bisa diakses dari dalam class. Public bisa diakses dari luar class. Oke, ini tadi sudah dibahas ya. Nah ini. Oke, masih buku bank account mobil. Untuk buku ya. Untuk buku mungkin ini gabungan dari semuanya ya. Jadi kita coba lihat yang buku karena mungkin belum di itu ya, belum dilihat. Nah ini, oke, ini class ya, turunannya private, public ya, ada private dan public. Private ini, nah public itu ini. Nah ini dia hasilnya. Jadi ada, jadi di apa database kita ada 3 buku ya. Asal Pelangi, Bumi Manusia, dan Pemrograman si Bos-Bos. Oke, nah ini jadi, nah ini juga ada data-datanya. Untuk daftar buku, informasi buku. Judul Laskar Pelangi Andrea Hirata tahun 2005. Berat 89.000. Nah, seperti ini ya. Oke, baik. Lanjut. Ini mengambilkan informasi tentang diskon return zero. Oke, ini diskon. Tapi ada operasinya ini. Buku get judul diskon 20% N. Apply diskon 20%. Ini apply ya, berarti mengoperasikannya. Diskon 20%. Terapkan jadi 71.000. 71.200. Oke. Ini sudah di diskon ya. Sudah setelah diskon. Jadi harganya sekarang 17.200. Oke, jadi sepertinya kurang lebih ya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke.
Oke, jadi setelah itu kita akan mencoba tambahkan metode metode class ya, dan gunakan. Oke, jadi kita yang modifikasi ya. Kalau mahasiswa nih mahasiswa CPP, nah apa yang untuk nah yang kita modifikasi nih ya, lanjut banyak metode baru. Oke, jadi seperti ini. Nah, oke, jadi kita menambahkan metode ya, metode kelas nih, metode untuk mengubah data, metode. Oke, ini jadi metode menampilkan info. Nah, di sini menampilkan info ya. Nah, ini data mahasiswa, nama, budi santoso, NIM, sekian, jurusan ini sampai status. Oke, ini untuk menampilkan info. Oke, nah setelah itu ada metode untuk mengubah data. Mengubah data, jadi kita pakai update IPK, double IPK baru. Nah, ini kita langsung masukkan saja ya, apa IPK yang terbaru berapa. Nah, seperti ini IPK baru. Kita harus find antara 0 sampai 4. Nah, sekian. Lalu ada data mahasiswa. Menghitung validasi ya. IPK return cum memuaskan cukup. Nah, ini untuk IPK. IPK 29 cukup ya. Berarti IPK 2,75 ke atas itu cukup ya. Sampai 10,99. Kalau ini 3,85 berarti cum laude ya. Cum laude ya. Untuk menampilkan info ringkas. Oke. Metode untuk membandingkan. Bandingkan ini ya. Cek status validasi. Nah, ini perhitungan, ini perbandingan mahasiswa ya. Ini perbandingan. Bandingan IPK mahasiswa. Ini ya. Kita akan ini if IPK lebih tinggi dari atau IPK, maka lebih tinggi. Else if IPK lebih rendah dari atau IPK, yang lebih tinggi ini lebih tinggi dari yang ini ya. Dan seterusnya begitu. Boolean is jurusan sama. Okay. Metode untuk perhitungan. Metode perhitungan sudah. Hitung nilai angka. Metode untuk simulasi. Ada nggak ini? Simulasi berarti simulasi kenaikan IPK ya. Nah, ini kenaikan. Nah, ini berarti sampai sini kita void dulu ya, void untuk menjalankannya. Lalu kita masukkan 2,9, kita sekarang targetnya adalah 3,2. Nah, yang dibutuhkan adalah 0,3. Ini langsung di generate ya. Ini melalui operasi pengurangan. Nah, oke, sudah. Dan terakhir data akhir ya. Kita langsung ke data akhir aja. Nah, data akhir setelah perubahan seperti ini ya. Ini fungsi helper, ada fungsi helper. Bandingkan dua mahasiswa. Oke. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini lengkapnya kita diringkas di sini. Oke. Oke, ini lanjutannya ya. Untuk pembuatan objek akses metode atau attribute. Jadi penggunaan objek extension ya. Dilakukan untuk pembuatan dilakukan menggunakan dengan mengambil konstruktor dari sebuah class. Kita adalah class counter. Oke. Sebagai contoh di sini kita buat objek mahasiswa dan menulis mahasiswa. Nih,
Sini mahasiswa adalah kelas ya, MHS1 adalah objek yang kita buat, dan nilai-nilai dalam fung adalah parameter yang dikirim ke konstruktor. Saat dari sini dijalankan, konstruktor akan request kan otomatis dipanggil dan menginisialisasi atribut-atribut private ya dengan nilai yang kita berikan. Oke, kita bisa membuat proyek ya proyek dari satu kelas yang sama. Misal mahasiswa ini kan buat objek kedua bersama MHS2 dengan data yang berbeda. Oke, ini adalah konsep dasar OOP. Satu kelas bisa menghasilkan banyak objek yang independen ya, satu sama lain. Masih metode. Setelah objek dibuat, kita bisa mengakses metode yang ada di kelas tersebut menggunakan operator dot ya. Sintaksnya adalah nama objek, nama metode, parameter. Oke. Di sini MHS adalah objek yang kita akses ya. Titik dot adalah operator akses member dan tampilan info adalah metode yang dipanggil. Oke, karena metode ini tidak memerlukan parameter, kita cukup tulis kurung kosong ya. Metode yang memerlukan parameter ini bisa diakses dengan cara yang sama. Contohnya dengan mengupdate IPK mahasiswa ya. Kita mengupdate IPK ini. Oke, metode ini akan validasi input dan mengubah nilai atribut IPK dalam objek MHS1. Akses atribut. Oke, bisa private tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Ini adalah prinsip enkapsulasi dalam OOP. Misal kita mencoba MHS nama, John atau count MHS IPK, komputer akan memberikan error karena nama IPK adalah atribut private. Untuk mengakses nama atau mengubah atribut private, kita harus menggunakan metode public yang disediakan oleh kelas ya. Ada dua jenis metode. Pertama ada getter dan setter ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Getter adalah metode yang memberikan nilai atribut ya. Kalau setter adalah metode untuk mengubah nilai atribut. Interaksi antar objek. Objek juga bisa berinteraksi satu sama lain melalui metode. Contohnya C bandingkan di belakang. Menerima referensi ke objek mahasiswa sebagai parameter. Kita memanggilnya dengan MHS1. Oke. Sini MHS1 adalah objek pemanggil dan MHS2 adalah objek yang dikirim sebagai parameter di dalam objek C++. C bandingkan IPK, kita bisa mengakses atribut dari kedua objek untuk objek pemanggil dan atribut IPK untuk objek parameter. MS2 ini memungkinkan objek untuk saling membandingkan berbagi data atau melakukan operasi bersama ya, dan seterusnya. Perbedaan atribut dan metode. Oke, atribut adalah data yang dimiliki objek ya. Setiap objek punya atribut sendiri yang tersimpan di memori. Metode adalah fungsi yang mendefinisikan perilaku objek ya. Metode ini kode programnya sama semua dengan objek dari kelas yang ketika dipanggil, metode akan bekerja pada data dari objek spesifik yang memanggilnya. Oke, contoh, kenapa harus pakai metode untuk atribut? Ya, enkapsulasi adalah salah satu pil OOP yang mengharuskan atribut dibuat private dan diakses melalui metode public. Ini memberikan beberapa keuntungan. Validasi, kita bisa cek nilai yang dimasukkan valid seperti IPK harus 0 sampai 4. Kontrol, kita bisa membatasi siapa yang bisa mengubah data. Fleksibilitas, kita bisa mengubah implementasi internal tanpa menggunakan kode yang menggunakan kelas tersebut. Dan dibagi, kita bisa menambahkan logging di metode untuk tracking perubahan data. Oke. Nah, selanjutnya memisahkan CPP dan HPP. Oke, di sini kita pakai yang sebelumnya ya. Ya, jadi ini file CPP ya. Nah, seperti ini. Simpel saja. Oh, ini HPP-nya. Oke. Jadi CPP, CPP ini adalah program apa ya? Program secara detailnya atau intinya ya. Kalau HPP itu hanya header ya. Jadi eh, apa yang nanti dituliskan di CPP itu harus di preview dulu di HPP ya seperti ini. Dan untuk mengcompilenya kita harus masuk ke CPP lalu mengcompilenya di sini ya. Mengcompilenya di terminal di sini. Nah, kita harus di sini ya.
Tapi karena di sini tidak ada ya, nah kita akan coba coba ya. Tapi tadi sudah kok. Foto modul. Nah, bukan yang ini. Modul. Ini yang ini. Coba kalian berpangkatan keluar. Dibagi pangkat. Oke, ini. Nah, ini. Jadi begitu ya. HPP dan CPP. HPP ini adalah header dari CPP. Jadi ibaratkan hanya judul aja atau sinopsis gitu ya. Seperti itu. Nah, poin terakhir ya. Contoh dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Oke. Jadi konsep inheritance atau pewarisan merupakan sebuah kelas turunan, subclass atau side class. Mewarisi properti atribut dan perilaku metode dari kelas induk, subclass atau parent class. Sehingga mempromosikan penggunaan kembali kode dan dikaki objek yang logis ya. Ini seperti pelajaran biologi ya. Contoh inheritance itu ini untuk Java ya. Contoh inheritance untuk C++. Nah, file header dan scope class. Oke, ini ada aturannya. Sintaks tanda titik dua untuk menunjukkan pewarisan dan penentuan akses public protect private untuk kontrol visibilitas anggota yang diwarisi. Oke, jadi CPP, IOStream, oke. CPP include IOStream dan include string ya. Lalu sini kelas induk. Nah, induknya adalah kendaraan. Oke. Lalu ada kelas turunan. Turunannya adalah mobil. Nah, mobil bersifat publik ya. Kalau ini class itu bisa private. Nah, seperti ini. Fungsi utama untuk pengujian membuat objek dari kelas turunan. Nah, mobil sport ya. Ini objeknya. Mengakses atribut yang diwarisi dari kelas. Mobil sport merek Ferrari, katakanlah. Mobil sport tahun produksi 2023 atau jumlah pintunya 2. Dan jumlah pintunya ada 2. Ini spesifik. Nah, maka metode yang diwarisi. Mobil sport memiliki klakson ya. Atau membunyikan klakson ya. Maka metode spesifik dari kelas mobil. Nyalakan mesin. Mobil Ferrari tahun 2023 dinyalakan. Nah, ini spesifik ya. Penjelasan mengenai sintaks pewarisan. Ini ya. Kita pakai sama dengan untuk sintaks pewarisan. Diikuti oleh pabrik kendaraan definisikan bahwa mobil adalah turunan dari kendaraan dengan tipe akses publik. Kedua, spesifikasi akses. Di C++ saat menulis kita harus menentukan bagaimana anggota kelas induk akan terlihat di kelas turunan. Public inheritance, anggota publik dari kendaraan tetap publik di mobil. Anggota protected tetap protected. Kedua, protected inheritance, anggota publik dan protected dari kendaraan menjadi protected di mobil. Private inheritance, semua anggota dari kendaraan menjadi private di tidak bisa diakses oleh objek mobil. Oke, jadi cukup sekian dosen dari aku ya. Maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.